Dilansir dari Kompas, CNBC, Detik.com, dan beberapa media lainnya disampaikan bahwa pemegang waralaba terbesar dari restoran Pizza Hut di Amerika Serikat, yaitu NPC International, mengajukan dokumen kebangkrutan atau kepailitan atas perusahaannya. Usut punya usut, salah satu tekanan yang dialami NPC ialah beban utang sekitar $1 miliar atau setara 14 triliun rupiah. Lalu, bagaimana nasib Pizza Hut di Indonesia dan bagaimanakah nasib salah satu kompetitor Pizza Hut yaitu Kentucky Fried Chicken atau yang sering kita singkat sebagai KFC? Apakah KFC akan ikut menyusul jejak Pizza Hut? Yuk sekarang kita cek ketebalan isi dompet Pizza Hut dan KFC dengan melakukan analisa fundamental. Pizza Hut didirikan oleh dua orang kakak beradik bernama Dan Kearney dan Frank Kearney pada tahun 1958 di Amerika Serikat. Sedangkan KFC didirikan oleh Harlan Sanders pada tahun 1930 di Amerika Serikat. Berbeda dengan Kearney bersaudara yang mendirikan Pizza Hut di usianya yang masih 20-an, Harlan Sanders mendirikan KFC di usia yang sudah tidak muda lagi, yaitu saat Sanders berusia 40 tahun. Pemegang merek induk Pizza Hut dan KFC dipegang oleh Yum! Brands, sedangkan PT Sari Melati Kencana adalah pemegang waralaba Pizza Hut di Indonesia yang didirikan pada tahun 1987, dan PT Fast Food Indonesia adalah pemegang waralaba KFC di Indonesia yang didirikan pada tahun 1978. PT Sari Melati Kencana melakukan penawaran umum perdana atau IPO pada tanggal 21 Mei 2018 dengan kode tiker PZZA. Sedangkan PT Fast Food Indonesia melakukan IPO pada tanggal 31 Maret 1993 dengan kode tiker FAS. Setelah IPO, PT Sari Melati Kencana belum ada melakukan corporate action atau aksi korporasi. Sedangkan PT Fast Food Indonesia telah melakukan 3 aksi korporasi setelah IPO. Yang pertama adalah stock split pada tahun 2000, yang kedua adalah dividen saham pada tahun 2011, dan yang ketiga adalah saham bonus pada tahun 2013. Berikut struktur pemegang saham PT Fast Food Indonesia dan PT Sari Melati Kencana. Pemegang saham terbesar Pizza Hut di Indonesia adalah PT Sri Boga Ratu Raya. Sedangkan pemegang saham terbesar KFC di Indonesia adalah PT Gelail Pratama dan yang kedua adalah PT Indo Retail Makmur Internasional. Selain KFC, Indo Retail juga merupakan pemilik Indomaret dan Sari Roti. Berikut penjualan neto atau pendapatan kotor dari Pizza Hut dan KFC. Pizza Hut dan KFC sama-sama mencetak penjualan neto yang selalu meningkat dari tahun ke tahun, di mana KFC lebih unggul dibanding Pizza Hut dalam angka penjualan ini. Sama halnya dengan penjualan neto, laba tahun berjalan atau laba bersih KFC pun lebih unggul dibandingkan dengan laba tahun berjalan Pizza Hut. Sedangkan dalam hal utang jangka panjang, Pizza Hut lebih unggul dibandingkan KFC karena utang jangka panjang Pizza Hut menurun drastis dari 219 miliar rupiah pada tahun 2017 menjadi 15 miliar rupiah pada tahun 2019. Sedangkan KFC memiliki utang jangka panjang yang cukup tinggi dan meningkat dari tahun ke tahun. Liabilitas adalah hutang yang harus dilunasi atau pelayanan yang harus dilakukan pada masa datang pada pihak lain. Total liabilitas adalah liabilitas jangka pendek ditambah dengan liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka pendek adalah liabilitas yang dapat diharapkan untuk dilunasi dalam jangka pendek, biasanya 1 tahun atau kurang. Beberapa contoh liabilitas jangka pendek adalah hutang dagang, gaji, pajak, dan lain-lain. Liabilitas jangka panjang adalah liabilitas yang penyelesaiannya melebihi 1 periode akuntansi atau lebih dari 1 tahun. Biasanya terdiri dari utang jangka panjang, obligasi pensiun, dan lain-lain. Dalam hal total liabilitas KFC lebih tinggi dibandingkan dengan total liabilitas Pizza Hut. Ekuitas adalah hak pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi liabilitas atau kewajiban dalam neraca. Ekuitas juga diartikan sebagai modal atau kekayaan entitas bisnis, dihitung dengan jumlah aset dikurangi dengan liabilitas. Dalam hal total ekuitas KFC lebih tinggi dibandingkan dengan total ekuitas Pizza Hut.
Total aset merupakan hasil penjumlahan total liabilitas dan total ekuitas. Total aset Pizza Hut dan KFC selalu naik dari tahun ke tahun, dan KFC memiliki jumlah aset yang lebih besar dibandingkan Pizza Hut. Dikarenakan Pizza Hut baru melakukan IPO pada tahun 2018, sehingga tidak ada data mengenai harga saham Pizza Hut sebelum tahun 2018. Merujuk pada 2 tahun terakhir ini, harga saham tertinggi, harga saham terendah, dan harga saham penutupan dari KFC mengalami peningkatan yang sangat baik. Sedangkan Pizza Hut juga mengalami peningkatan walaupun tidak begitu signifikan. Dan bahkan harga saham terendah Pizza Hut mengalami penurunan dari Rp913 menjadi Rp850. Return on equity atau ROE merupakan rasio profitabilitas untuk mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan dalam menggunakan modal sendiri untuk menghasilkan laba bersih bagi para investor. ROE biasanya diukur dalam ukuran persen. Semakin nilai ROE mendekati 100%, maka akan semakin bagus. ROE yang bernilai 100% menandakan bahwa setiap Rp1 ekuitas pemegang saham dapat menghasilkan Rp1 dari laba bersih perusahaan. Namun pada umumnya, ROE sebesar 15% sudah cukup menandakan bahwa perusahaan tersebut memiliki performa yang baik dalam menghasilkan laba bersih bagi para investor. Penghitungan nilai ROE didasarkan pada rumus laba bersih dibagi ekuitas dikali 100%. ROE Pizza Hut pada tahun 2016 dan 2017 sangat berbeda dengan ROE pada tahun 2018 dan 2019, dikarenakan Pizza Hut melakukan IPO atau penawaran umum perdana pada tahun 2018, sehingga jumlah ekuitas milik Pizza Hut mengalami peningkatan dan mengakibatkan penurunan dalam nilai ROE. Sedangkan KFC memiliki nilai ROE yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dalam 4 tahun terakhir ini. Seperti yang dapat kita lihat, PT Sari Melati Kencana dan PT Fast Food Indonesia memiliki kinerja perusahaan yang cukup baik, sehingga kecil kemungkinannya untuk mengikuti jejak kebangkrutan NPC internasional. Dan perlu dicatat, pemegang merek induk Pizza Hut dan KFC dipegang oleh Yum Brands, sedangkan NPC hanyalah pemegang waralaba terbesar dari restoran Pizza Hut di Amerika Serikat. Sementara PT Sari Melati Kencana adalah pemegang waralaba Pizza Hut di Indonesia, dan PT Fast Food Indonesia adalah pemegang waralaba KFC di Indonesia. Jadi, dapat disimpulkan bahwa NPC, PT Sari Melati Kencana, dan PT Fast Food Indonesia tidak memiliki hubungan usaha maupun hubungan hukum apapun. Sekian video kita kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.